Halo Sobat Edraflow, belakangan ini jagat internet lagi heboh banget sama rilisnya dokumen yang disebut Epstein Files. Soal kelanjutan Epstein Files. The Department of Justice releasing its remaining documents from the Jeffrey Epstein says it's the last batch of Jeffrey Epstein files. Ribuan halaman dokumen pengadilan dibuka ke publik, dan tiba-tiba semua orang jadi detektif dadakan. Ada yang bilang ini daftar penjahat. Ada juga yang bilang ini akhir dari karier banyak orang besar. Tapi, bener nggak sih isinya sevulgar yang orang bilang di media sosial? Hari ini di Edraflow, kita nggak bakal bahas gosipnya. Tapi, kita bakal bedah dokumen ini secara literasi. Apa saja fakta yang jarang diketahui, dan apa yang selama ini ternyata salah kaprah. Fakta pertama yang banyak orang salah paham. Dokumen ini bukan daftar pelaku kejahatan. Banyak netizen kita yang langsung vonis kalau ada nama artis atau politisi di sana, berarti mereka pelaku. Sobat Edraflow, secara hukum, dokumen setebal lebih dari 2.000 halaman ini sebenarnya adalah berkas dari kasus perdata antara Virginia Giuffre sebagai korban dan Ghislaine Maxwell sebagai rekan Epstein. Nama-nama yang muncul di sana statusnya beragam. Ada yang jadi saksi, ada yang hanya disebut namanya dalam sebuah percakapan. Bahkan, ada nama orang-orang yang justru melaporkan Epstein. Jadi, munculnya nama di dokumen ini bukan berarti mereka otomatis ikut main. Ini penting banget supaya kita nggak asal sebar fitnah. Fakta kedua, nah ini yang jarang dibahas. Beberapa nama besar yang selama ini digosipkan habis-habisan di internet, ternyata di dalam dokumen ini justru keterangannya berbeda. Contohnya, ada beberapa tokoh yang selama bertahun-tahun dituduh terlibat langsung. Tapi di dalam kesaksian korban di dokumen ini, korban justru menyatakan bahwa tokoh tersebut tidak pernah melakukan kontak atau tidak pernah ada di lokasi. Jadi dokumen ini sebenarnya juga berfungsi sebagai alat klarifikasi bahwa gosip internet nggak selamanya benar. Literasi data itu penting Sobat Edraflow. Fakta ketiga, sebagai channel yang cinta dunia penerbitan, ada hal menarik soal bagaimana dokumen ini dirilis. Kalian bakal lihat banyak bagian yang dicoret hitam atau disebut redacted. Kenapa? Ini dilakukan untuk melindungi identitas korban yang masih di bawah umur saat kejadian. Fakta yang jarang diketahui adalah butuh perjuangan hukum bertahun-tahun dari para jurnalis dan pengacara untuk memaksa pengadilan membuka dokumen ini. Ini menunjukkan bahwa tulisan atau catatan punya kekuatan luar biasa untuk membongkar kejahatan sistemik yang sudah tertutup rapat selama puluhan tahun. Apa inspirasi yang bisa kita ambil dari kasus sepahit ini? Kisah ini bukan soal kemewahan orang kaya yang rusak, tapi soal keberanian para korban untuk mencatat dan bersaksi. Tanpa adanya catatan yang konsisten, buku harian dan dokumen hukum ini, kejahatan Epstein mungkin gak akan pernah terbongkar. Ini jadi pengingat buat kita semua di Edraflow bahwa menulis dan mendokumentasikan kebenaran adalah bentuk perjuangan tertinggi. Meski butuh waktu puluhan tahun, kertas-kertas ini akhirnya bicara dan memberikan keadilan bagi mereka yang tertindas. Semoga fakta-fakta ini bisa bermanfaat.